Oke, jadi kalau kita lihat pelajaran yang waktu pertama itu mengenai pengertian akan the sovereignty of God, ya, supaya kita bisa merubah cara kita berpikir, sebab kalau kita salah berpikir sangat susah untuk kita bisa beriman. Kalau pengertian kita salah mengenai itu, maka sangat sulit untuk kita bisa beriman. Kita nggak tahu bagaimana caranya beriman. Kalau Tuhan maunya kita sakit, kalau Tuhan maunya kita celaka, kalau Tuhan maunya kita miskin, bagaimana kita bisa beriman untuk maju? Bagaimana kita bisa beriman untuk sembuh? Bagaimana kita bisa beriman untuk mengalami segala yang Tuhan sudah sediakan buat kita? Nah, setelah kita mengetahui itu semua, jadi kalau kita melihat dunia ini, sebetulnya di dalam dunia ini Tuhan sudah sediakan buat kita. Tuhan ingin kita memerintah. Tuhan ingin agar supaya kita yang mengatur apa yang kita ingin terjadi di dalam dunia ini. Tuhan sudah berikan kepada kita kuasa. Tuhan sudah berikan kepada kita speaking word yang punya power, dan Tuhan sudah berikan kepada kita otoritas. Tuhan sudah berikan kepada kita segala perlengkapan untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dan untuk menjadikan apa yang Tuhan mau. Sebab itu sekarang yang kita perlukan hanyalah untuk kita mempelajari janji-janji Tuhan itu apa, yang Tuhan sudah sediakan buat kita itu apa. Semakin kita mengerti, semakin kita tahu, oh itu toh Tuhan tuh sudah menyediakan itu buat kita. Nah sekarang kita tinggal ambil dengan iman. Jadi pengertiannya, Tuhan menyediakan segala sesuatu buat kita by grace, ya, saya ulangi lagi, by grace, berarti bahwa segala yang Tuhan sudah sediakan itu baik keselamatan, baik healing, baik wholeness, baik provision, baik kelimpahan, semua Tuhan sudah sediakan tanpa kita ikut campur apa-apa. Tuhan sudah sediakan. Sama saja pada saat Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa, Tuhan sudah sediakan segala-galanya untuk manusia nikmati. Demikian juga setelah Tuhan mengalahkan kuasa kegelapan, Tuhan kembalikan semua itu kepada kita. Sudah disediakan semuanya buat kita, tetapi kita harus exercise iman kita untuk menggunakan iman kita sehingga kita bisa mengambil, bisa menerima apa yang Tuhan sudah sediakan, untuk menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Kalau kita makin mengerti akan hal ini, saudara-saudara, kita akan amazed. Ada begitu banyak yang Tuhan sudah sediakan buat kita, yang kita ini selama ini nggak pernah nikmati. Semakin kita mengerti, nanti semakin kita tahu kita itu nggak perlu menderita, kita itu nggak perlu sebetulnya sakit hati, ya kecewa lah, ya mundur dari pelayanan lah. Kita nggak perlu sebetulnya. Semua sudah Tuhan sediakan buat kita untuk kita bisa maju from victory to victory, sebetulnya gitu. Nah jadi coba nanti semakin kita digest, semakin kita mengetahui how much yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, jadi sekarang kita tinggal belajar apa yang Tuhan sudah sediakan. Nah, saya sudah kasih di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan bahwa segala berkat rohani telah Tuhan sediakan buat kita, kan. Nah, berkat rohani itu bukan cuma berkat rohani, bukan, tetapi segala berkat Tuhan sudah sediakan bagi kita in the realm of rohani, di dalam alam roh. Sebab itu kita tinggal ambil semuanya itu. Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, jadi saudara, sebenarnya ya, kalau pelajari buku Efesus di situ, kita akan tahu bahwa betapa besarnya panggilan Tuhan buat hidup kita, betapa besarnya kuasa yang Tuhan sudah sediakan buat kita, betapa banyaknya karunia, kekayaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Baca di Efesus itu janji-janji Tuhan buat kita sebenarnya. Nah, semakin kita digest itu, mengerti, semakin kita amazed. So much yang kita nggak ambil sampai saat ini, so much yang kita belum nikmati selama ini. Nah, jadi kita pelajari janji-janji Tuhan. Nah, sekarang saya kan sudah masuk ke dalam bagaimana kemudian iman itu. Bagaimana kita menggunakan iman. Nah, ini bagiannya kita. Tadi grace adalah bagiannya Tuhan. Tanpa kita ikut campur, Tuhan sediakan semuanya. Nah, sekarang kita perlu exercise untuk menggunakan iman kita sehingga kita bisa ambil itu. Ini bukan perkara selfishness ya, supaya kita bisa enak, bukan. Tetapi karena so much yang Tuhan sudah sediakan. Nah, segini aja. Saya udah punya cucu. Ya paling gampang tuh nerangkan kalau sama cucu. Kalau
kalau seumpama saya ini sudah sediakan, saya sering bikin kroket lah, bikin ini kan, saya kerjain itu kan lama gitu, ngerjain bikin itu lama. Tapi kalau seumpama setelah semuanya jadi, semua udah capek-capek, sudah jadi, udah bagus-bagus, anak ini kenyang, itu nggak mau gitu. Kayak apa rasanya? Sepertinya kita ya udah kecewa kan? Karena saya maunya mereka nikmati gitu. Begitu dinikmati, oh good grandma. Nah, saya kadang-kadang amazed kalau saya bikin kroket dan saya sediain misalnya 12 biji di situ di meja. Oke, Joel, Nessa, come on, itu ada kroket. Oh, mereka datang senang. Makan. Nah, tahu tinggal 2. Saya bilang, Ness, how many did you eat? Kaget. Makan kroket 7 biji, saya kaget. Tapi saya senang. Saya senang. Karena jerih payah saya, apa yang saya sediakan, saya kepengen nyenangkan mereka, dan mereka makan. Saya senang sekali. Ya karena saya harus didik keluar. Tapi saya senang gitu. Bisa nggak bayangin Tuhan? Apa yang Tuhan sediakan buat kita? Ada banyak sekali orang Kristen yang tidak nikmati. Ada banyak sekali orang Kristen yang tidak ambil. Because nggak tahu, sudah disediain buat kita. Nggak tahu. Nah itu. Nah kita harus belajar. Ada banyak yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kita harus pelajari. Nah, kemudian saya sekarang lagi lihat itu pelajaran itu nanti saudara belajar sendiri janji-janji Tuhan, the promises of God. Dan kemudian kita kemarin ini yang kedua kan kita belajar mengenai iman, the law of faith. Saya sudah kasihkan the law of faith. Nah, jadi iman itu cara bekerjanya iman itu ada law-nya gitu, ada caranya ya. Jadi jangan sampai kita itu melanggar law itu. Misalnya salah satunya yang saya sudah bawakan bahwa iman itu melalui speaking word ya, melalui speaking word. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita melihat definisi daripada iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama bahwa faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Oke. Nah, kalimat yang pertama saja. Faith is the substance of things hoped for. Oke. Nah, dari kata ini kita lihat saja. Apa yang kita hope itu selalu yang bagus. Yang positif. Enggak ada kita hope yang negatif. Enggak ada yang kita hope kecelakaan. Kita enggak pernah hope accident, enggak pernah. Kita hope kesehatan, hope dapat rezeki, hope bisa jalan-jalan keliling dunia, hope. Semua yang kita hope itu selalu positif. Nah sekarang, jadi iman adalah the substance. Substance-nya ini apa ya? The substance of things hope for. Substance-nya pasti positif. Ya, yang kita harapkan pasti positif. Semua yang indah, semua yang baik. Jadi iman itu adalah untuk mendapatkan segala sesuatu yang baik. The evidence of things not seen. Walaupun kenyataannya, evidence-nya belum kelihatan. Tetapi kita percaya, itu akan kita dapati. Itu akan kita alami. Nah, itu adalah iman. Nah, sekarang jadi, kalau kita mau belajar beriman, kita tahu bahwa kita ini sedang bertindak untuk mendapatkan yang terbaik buat kita. Segala yang indah yang Tuhan sediakan buat kita itu sedang kita mau dapati. Nah itu iman. Jadi, thank you. Jadi kalau kita lihat sini, kalau kita speak, iman itu salah satunya itu adalah to speak. Ya, jadi cara beriman itu adalah salah satu law-nya daripada itu adalah dengan speaking, gitu. Jadi jangan cuma kita ada di dalam hati aja. Oh, saya harap saya sembuh. Oh, saya harap. Banyak orang bilang gini, aduh, saya ini sakit. Berapa lama yang saya harap saya bisa sembuh. Saya tahu Tuhan bisa menyembuhkan. Saya tahu Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan mau menyembuhkan enggak? Gitu. Kalau kita nggak ngerti janji Tuhan. Nah, kita seringkali just hoping. Aduh, I wish, I hope saya sembuh. I hope, aduh minggu depan tuh semua jalan-jalan keliling. I hope saya sembuh, I hope.
Cuman kalau kita cuman hoping di dalam diri kita, jangan harapkan anything akan terjadi. Tetapi yang Tuhan katakan, speak. Kalau kamu cuma percaya, dengan hati orang percaya, itu Roma 10 ayat 9-10. Dengan hati orang percaya, dibenarkan. Dengan mulut, orang mengaku dan diselamatkan. Selamatkan itu adalah konkretnya terjadi gitu. Apa yang kita percaya itu terjadi. That is keselamatan. Jadi kalau kita dari nggak punya uang, dapat uang, itu keselamatan. Keselamatan di dalam hal finansial maksudnya. Kalau kita dari sakit jadi sembuh, itu keselamatan. Makanya keselamatan itu bukan cuma masuk surga saja. Keselamatan itu everything. Yang dari nggak ada jadi ada, yang dari sakit jadi sembuh, itu semua keselamatan, termasuk di dalam wholeness, di dalam keselamatan. Nah, jadi Tuhan berkata bahwa salah satu daripada the law of faith itu by speaking. Nah, kalau kita violate that, kita speaknya itu malah kebalikannya. Ya, orang datang, kita lagi sakit, orang datang, bagaimana keadaan kamu? Ya, kata dokter sih ini saya bakal begini, terus nanti saya mesti cuci darah, jadi saya begini. Ya sih, mulut kita pakai kebalikannya daripada apa yang Tuhan janjikan. Nah itu. Jadi kalau kita tidak menggunakan the law itu dengan benar, kita mengatakan kebalikannya, maka yang akan terjadi yaitu. Jadi itu kita mesti hati-hati sekali dari cara kita menggunakan mulut kita. Kalau kita dari keluarga yang ya gitu-gitu aja lah, sederhana, gini, ya malah menuju kepada miskin. Nah, pada kita ketemu orang yang wow luar biasa, terus kita bilang, saya sih nggak mungkin bisa gitu, sampai mati pun saya nggak mungkin, ya sih. Seringkali kita confession kita itu yang menghancurkan diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita mengerti law ini, ya, learn to speak positive, learn to speak positive. Makanya kita udah belajarin gitu, hidup dan mati, mati dan hidup, bahasa Inggrisnya bukan hidup dan mati dan hidup ditentukan oleh lidah. Kita seringkali dengar di dalam khotbah itu. Makanya sama anak, jangan kita bilang kamu nakal, kamu goblok, kamu ini, jangan gitu. Ya itu. Kita udah belajar itu. Tapi kita harus belajar juga di dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu jadi kita udah lihat law-nya yang saya sudah ini nggak usah diulangi lagi. Nah sekarang kalau kita sudah tahu itu, kita harus latihan. Exercise. Saya udah bosan ngomong kata ini, tapi saya mau ngomong lagi, bakal dengar lagi 1000 kali lagi saya bilang exercise. Exercise. Nah untuk itu coba kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-16. Saya nggak ada di ini saya, cuman nggak ada di catatan saya. Jadi kalau saudara mau catat sendiri. Pasal yang ke-17 ding, bukan 16. 17. 1 Samuel pasal 17. Kalau nggak salah, Rebo yang lalu Ibu Nani mention juga mengenai ini 1 Samuel 17. Dan dia lagi mention mengenai kata itu efes damin. Tapi saya nggak mau mention, saya nggak mau talking about itu, sebab efes damin itu lagi perkara garis darah katanya, batas darah, yang menurut dia si Goliat ini melewati batas darah itu. Itulah sebabnya dia kalah. Tapi saya nggak mau lihat dari sudut itu, saya mau lihat itu dia ini. Saya mau lihat dari sudut mengenai bagaimana Daudnya bisa mengalahkan Goliat. Kita lihat imannya Daud. Okay. The way he speak, ini yang kita harus belajar. Kita harus belajar. Di dalam 1 Samuel pasal yang 17 dari mulai ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Itu pada waktu dia ngadepin si Goliat. Ya, si Goliat marahkan. Ini saya ini apa sih dihadapkan sama anak kecil? Anjing ke aku katanya. Nah, sekarang ayat 45-nya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau
dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, harus perhatikan perkataannya si Daud ya. Ini perkataan Daud ini luar biasa kalau diperhatikan satu-satu. Dia bilang, engkau datang, maksudnya sandaranmu Goliat adalah pedang, tombak, lembing. Itu semua kan barang-barang ini. Kamu bersandar pada pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku, nah ini sekarang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia tahu, dia membawa Tuhannya di dalam pertempuran ini. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Oke, nah sekarang hari ini juga. Nah sekarang lihat nih, this is the way kita harus melihat kalau kita beriman di dalam pertempuran kita, di dalam apa yang kita sedang hadapi, problem-problem kita dan semuanya gini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, nomor satu. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, nomor satu. Dan aku akan mengalahkan engkau, dua. Kemudian, dan memenggal kepalamu dari tubuhmu, tiga. Bayangin, Daud itu nggak bawa pedang. Bagaimana dia bisa bilang, saya akan penggal kepalamu? Daud itu nggak bawa pedang. Oke? Tapi this is iman, this is the word of faith. Ini begini, oke? Dia bilang, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau. Aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar, dan supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Cuma lihat perkataan ini, lihat. Dia punya iman sampai ke depan sana, tidak melihat kemampuan manusia dia, tidak melihat persenjataan dia, enggak. Dia cuma taunya apa? Saya datang dengan Tuhan dan saya ingin memuliakan Tuhan supaya semua orang tahu Tuhan, kita punya Tuhan. Motifnya itu betul. Motifnya itu betul. Semuanya dari Tuhan, bersama Tuhan, untuk Tuhan, itu kan? Nah, di dalam dasar yang demikian, dia bisa melihat poin-poin yang akan dia lakukan. Dia akan melihat, dia bilang, Tuhan akan serahkan kamu kepada saya. Saya akan menang, saya akan kalahkan kamu. Saya akan penggal kepalamu. Nah, itu terus kan, step by step kan. Saya akan penggal kepalamu dan saya akan berikan mayatmu kepada burung nasar. Itu dia sampai bisa melihat sampai ke sana, sampai even burung nasar akan makan mayatnya si Goliat itu semua. Ini visi. This is faith. Faith itu seperti itu. Iman itu jangan cuman ya moga-moga kiranya Tuhan. No. Kita harus tahu apa yang Tuhan sediakan. Dan we have to speak. We have to speak. Saya tahu, ini problem ada di depan saya. But I know saya akan kalahkan problem ini. Saya tahu saya akan begini. Saya tahu saya akan begini. Bersama dengan Tuhan loh. Ya. Nah, itu adalah iman. Iman itu seperti itu. Nah, lihat. Salah satunya, kenapa Tuhan menghargai si Rahab? Rahab itu sampai menjadi nenek moyangnya Yesus kan. Si Rahab, dia pelacur. Dia pelacur. Tapi imannya Rahab itu. Rahab itu bilang, nanti ngomong sama si pengintai orang Israel. Pada saat, perkataannya gini, dia yakin bahwa ini dia apa sih, orang Yeriko. Yeriko itu bakal dikalahkan, dia sudah tahu. Dia beriman bahwa Yeriko itu, dia orang Yeriko.
Dia bilang, pada saat engkau menduduki tempat ini, jangan lupa aku. Dia udah tahu, Tuhanmu akan menang, Tuhanmu akan mengalahkan. Jadi dia beriman kepada Tuhan sedemikian rupa. Dan dia sudah prepare untuk dia diselamatkan. Dan dia udah bilang, saya selamatkan loh, saya sudah nolong kamu, saya selamatkan saya. Nah, itu iman tuh si Rahab. Padahal kalau dengerin kata-katanya si pengintainya itu bukan ini. Jadi ada wordnya tuh ada. Kalau orang Israel rasanya ngomongnya kalau, tapi dia bilang pada saat, when. Si Rahab tuh bilangnya when. Jadi when itu suatu kepastian bahwa Allahnya orang Israel akan mengalahkan Yeriko. Dan dia bilang, selamatkan saya. Itu iman. Jadi sudah melihat ke depan sampai ke sana. Nah, itu iman. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Daud punya iman yang luar biasa seperti itu ya. Goliatnya segitu gede. Orang yang belajar perang aja nggak ada yang berani nongol, nggak ada yang berani menghadapi Goliat. Dia yang barusan datang dari mana, udah berani, anak masih kecil lagi. Nah, sekarang kenapa dia bisa begini? Oke. Nah, kalian kan tahu jawabannya ada di dalam ayat sebelumnya. Kita sudah, tapi baca. Saya tahu kalian udah tahu ini jawabannya, tapi gini. Ayat yang ke-34. Pada saat si Saul berkata kepada Daud, ayat 33-nya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, ini si Saul kan ngomong gitu sama Daud. Nah, Daudnya jawabnya gini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, lihat di sini. Kita tahu jawaban itu kan, udah banyak, udah dengar jawabannya. Tapi gini, pernah nggak kita lihat gini? Pada waktu si Daud nongol di peperangan itu kan, si Eliab sudah ngamuk-ngamuk sama si Daud kan. Kamu ninggalkan dombamu yang 2-3 biji itu, dia bilang gitu kan. Nah, dari perkataan Eliab ini kita lihat bahwa sebetulnya domba kambing yang dipelihara sama Daud itu nggak banyak. Ya mungkin nggak 2-3 lah, mungkin 10 lah. Ya, anggap aja sedikit, itu cuma sedikit loh. Daud itu cuma take care of sedikit domba sama kambing. Nah sekarang coba duduk di dalam posisi si Isai sebagai papa. Ya. Masa sih si papa ini mau menyuruh anaknya yang masih muda gitu untuk perang sama singa sama beruang hanya untuk domba-domba yang cuma 10 biji, 10 ekor. Masa sih? Enggak mungkin. Nih, pasti orang tuanya si Isai enggak akan ngebiarkan si Daud itu untuk perang sama si singa sama si beruang itu. Udahlah, mau dimakan singa, lari aja kamu, lari, biarin dimakan, enggak apa-apa dah, 1-2 domba. Tetapi yang di sini yang menjadi ini ya, Daud itu setia akan perkara-perkara yang kecil. Biarpun dia cuma take care of, mungkin domba itu 10 biji, 12 ekor, tapi dia benar bertanggung jawab. Dia katakan, pada saat ada singa atau beruang datang untuk dia bilang, beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Dia kejar beruang itu, dia kejar singa itu, dia kejar. Dan dari coba baca, dia nggak pakai senjata loh. Dia pukul, dia bilang, nih, hamba ini biasa lari, dan dikatakan
menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, oke? Dia menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Jadi lihat, dia nggak jauh-jauh, nggak deket-deket. Itu singanya tuh dihajar, ini kan dombanya dilepaskan dari mulutnya singa. Bisa bayangin nggak? Dombanya dilepaskan dari mulutnya singa gitu. Kamu bayangin. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya. Jadi dengan tangan loh. Ya, menangkap janggutnya, ditangkap, dikebukin sama dia. See, this is, kalau kita asal baca gitu aja kita pikir, ya si Daud ngebunuh beruang. You know what? Dia pakai tangannya dia loh. Di sini yang saya mau katakan, iman dia tuh nggak langsung bisa ngadepin si Goliat kalau dia tidak setia di dalam perkara yang kecil. Dia setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Dia, walaupun dia nggak perlu fighting sama si lion, sama si beruang, nggak perlu. Mati juga dombanya nggak apa-apa kok. Pasti papanya lebih sayang sama anaknya daripada sama dombanya. Tetapi dia fight, dia bertanggung jawab akan apa yang dia take care, dan dia fighting sedemikian rupa. Dan dengan setia dari perkara-perkara yang kecil itu, disitulah dia mengalami kuasa Tuhan. Dia mengalami urapan Tuhan sampai dia bisa mengalahkan singa, dia mengalahkan beruang. Jadi perkataan ini bukan hanya sekedar suatu dongeng, suatu ceritaan yang kita bisa, ya dia mengalahkan singa, mengalahkan. Coba baca bagaimana caranya. Is it necessary for him untuk melakukan itu? Sebetulnya enggak. Tapi dia lakukan. Itu namanya yang exercise. Di dalam perkara-perkara yang kecil, dia exercise. Dari situ dia mengalami kuasa Tuhan. Pada waktu dia mengalahkan singa, pada waktu dia mengalahkan beruang, dia mengalami kekuatan dari Tuhan. Dia melatih imannya bersama dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dia alami sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh manusia. Siapa saudara di sini yang berani ngadepin singa kayak gitu? Siapa? Itu membutuhkan iman loh, membutuhkan guts yang luar biasa. Dia sampai bisa kayak gitu perang. Nah, dia latihan dan dia ngalami Tuhan di dalam perkara-perkara yang kecil. Itulah sebabnya pada waktu dia di situ mengalami Tuhan, di dalam peperangan dia mengalami Tuhan. Dan dia menang, dan dia menang, dan dia menang. Nah, itulah sebabnya pada waktu dia ngalahkan si Goliat, dia bilang gini, saya yang dia ngalamin Tuhan loh. Tuhan itu menunjukkan, membuktikan kekuatannya, membuktikan kesetiaannya pada saya. Sebab itu sekarang saya ngadepin kamu, saya nggak takut, saya hunter. Nah, this is yang saya maksud latihan, saudara-saudara. Latihan iman itu, saudara, every day. Every day. Do you know kita tuh ngadepin serangan every day? Serangan anak kurang ajar lah, anak berontak lah, kita mau meluak, mau marah, mau bentak anak kita. Iya atau iya? Atau kita ngadapi orang nyakitin kita lah, ngegosipin kita lah, yang ngebikin kita jengkel, kita marah, kita kesal. Do you know what? Kita mesti kalahkan itu semua. Hal yang kecil-kecil kayak gitu kita mesti kalahkan. Latihan iman kita. Kita mesti latihan iman kita. Dengan begini, pada saat bagaimana caranya latihan? Pada saat kita ngalamin orang ngeritik kita, ngejelekan kita, atau apa. Aduh, kesel, sakit hati. Saya mau give up. Ngomong macam-macam itu. Forget it. Ini gereja tukang gosip, ini gitu kan. Ini di sini kan. Tuhan bilang, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Nah, daripada saudara entertaining itu, beriman adalah berkata begini, I know this is bad. Saya tahu saya nggak suka ini, saya tahu saya mangkal, saya marah, tapi Tuhan, I want to rejoice in you. Saya mau bersuka cita di dalam Engkau, karena saya tahu ini semua just latihan buat saya. Saya forgive them, saya forgive, that's faith. Sebab Tuhan yang merintahkan kita untuk mengampuni. Kalau kita pada saat seperti itu kita ngomong, Tuhan, saya bersyukur Engkau berikan kepada saya kekuatan untuk mengampuni mereka. Tuhan, saya mengampuni si A, saya mengampuni si B, saya mengampuni si C, that is faith. Orang Kristen melakukan itu nggak? Enggak. Banyak orang Kristen tidak menggunakan imannya. Even pada saat yang kecil-kecil itu, enggak. Disimpan berhari-hari, berminggu-minggu. Setiap kali ketemu orang yang bisa diajak ngomong, aduh saya sebel dah.
Dan mulai sekarang makanya saya nggak kepengen melayani lagi. You know what? Masa nah, you know what? Itu semua kita udah kalah. Perkara yang kecil itu kita udah kalah. Anak kurang ajar, gini-gini. Waduh, kita rasanya mau, rasanya kita mau. Nah, Tuhan, I know, dia akan menjadi anakmu yang luar biasa. Saya percaya Tuhan akan jadikan dia jadi orang yang beriman yang akan dipakai engkau luar biasa Tuhan. Just, you know, di dalam semuanya beriman itu gimana? Just go to God. Instead of entertaining yang iblis kita dengan segala macam cara. Nah, kita itu perlu latihan iman every day. Every day. Yaitu yang Tuhan katakan. Pikirkanlah apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang suci, apa yang ini. Pada saat pikiran kita mau dikotori dengan segala kejelekan orang, kejahatan orang, kita lakukan apa yang Tuhan katakan. That is beriman. That is beriman. Tetapi kita kan enggak. Kita kan kalau diunek-unek sama orang terus, sama nggak bisa tidur, sampai malam juga sebelnya nggak karuan. Apalagi ada suami, tahu nggak dia? Saya besok ya gampang loh itu mukanya, gini-gini, dia ngomongnya nggak karuan. Kita entertaining terus apa yang iblis suguhkan di depan kita, kita entertaining gitu. You know, saya latihan. Saya untuk itu perlu latihan loh. Latihan. Saya bisa ngomong latihan berpuluh-puluh kali itu karena I am experiencing itu. Latihan. Saya sudah cerita sama saudara bagaimana saya mengalami condemnation. Itu condemnation iblis itu senjata yang kelihatannya ampuh menyerang saya dari dulu adalah pakai condemnation. Condemnation. Saya tuh di-condemn terus sama iblis. Yang saya sudah cerita. Saya baru khotbah. Saya sudah nyiapin berhari-hari. Saya khotbah. Begitu kelar khotbah, saya pikir, oke, I did it. Saya turun. Begitu duduk, tew. Saya sudah di ini sama itu. Tadi kamu quote ayat itu salah. Tadi kamu tadi kasih contoh itu tuh pasti si Anu itu bakal marah sama kamu. Pasti si Anu itu kesinggung. Pasti si Anu pikir kamu ngomong sama dia. Pasti, you know? Do you know? Kita kan ngomong sama 150-an orang. Iblis tuh ngomong sama saya di kepala saya. Kamu ngomong itu tadi kasih kesaksian itu, contoh-contoh itu. Si Anu tuh bakal marah sama kamu. Pasti dia kesinggung. Dia pasti pikir kamu lagi ngomongin dia. Gini, teng. Saya dihantam ya, bang. You know, saya dulu kemakan terus sama condemnation itu. Saya nggak bisa tidur jam 3 pagi sampai. Saya nggak maksud apa. Tapi iblis tuh ngingetin. Pada waktu saya nyiapin itu saya nggak ada pikiran mau nyinggung si Anu atau dia. Tapi begitu saya duduk baru dari pulpit duduk, langsung saya diserang. Terus langsung diingatkan sama si Anu kan pernah ngelakukan itu. Nah, kamu tadi ngomongnya kayak itu. Itu pasti marah. Si itu pasti udah langsung kayak diinin. Kemudian saya pikiran. Kalau habis khotbah makanya saya tuh bukannya happy. Saya kalau udah itu saya tuh pikiran. Kalau ada orang ngomong bagus tadi khotbahnya. Iya. Belum si Anu si marah. Mungkin saya pikir kayak gitu. Itu kenal loh. Saya kena sekali. Dan saya pulang di jalan juga kayak saya diam kayak orang punya salah gitu, diam aja. Terus Pak Sujo bilang, "Tadi kamu bagus gini. Tadi kamu." I know. Tapi saya bilang tadi saya lagi cerita itu si Anu marah enggak ya? Siapa yang itu? Waktu saya nyiapin saya enggak kepikir. Waktu saya duduk dihajar sama dia. Condemnation itu. Dan saya kena sama condemnation itu. Saya enggak bisa tidur sampai malam. Terus pikiran gitu. Terus saya bilang, aduh saya capek Tuhan, jangan suruh saya khotbah lah. Sebab setiap kali habis saya khotbah, saya selalu diteror sama iblis gitu. Sekarang saya latihan how to switch my mind dari entertaining iblis kepada Tuhan. This is iman. Dasarnya adalah firman Tuhan yang berkata, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kamu roh ketakutan. Yang Tuhan berikan kepada kamu adalah roh yang mendatangkan kuasa, kasih, dan sound mind. Pikirannya didisiplin. Itu saya pakai. Nah, saya bilang, 1 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kalau mau ditulis. Nah, saya di situ, saya bilang, Tuhan memberikan kepada saya, roh yang memberikan kepada saya, kuasa, kasih, dan ketertiban di dalam pikiran saya. Dan Tuhan, please discipline my mind.
Saya mau memikirkan Tuhan dan saya hanya mau memikirkan apa yang Tuhan suruh saya pikirkan. Saya refuse itu semua. And that is not easy. Begitu saya begitu, itu iman. Melakukan firman Tuhan itu iman. Begitu saya latihan begitu, datang lagi. Saya mesti datang. Saya tidur sebentar. Nah, kemudian besok pagi gitu lagi. Terus latihan. Makanya saya udah cerita sama saudara. Sekarang Pastor Jo bilang, kamu cepat sekali ngorok. Begitu tidur. Karena saya udah overcome itu sekarang. Saya sudah overcome benar. Melalui latihan saya overcome that condemnation. Mungkin saudara lain lagi. Bukan condemnation, mungkin sampai something else. Nah, ada banyak, tetapi kita mesti latihan. Pada saat kita misalnya mau kehilangan kerjaan, kan pikiran yang negatif langsung terjadi. Bagaimana ya? Waduh, ya mungkin saya masih bisa sih bayar mortgage, tapi standar hidup saya mesti diturunkan lah, ya inilah, tadilah mau holiday kesana nggak jadilah, gini. Jangan. By the grace of God, apa yang Tuhan suruh saya lakukan akan saya lakukan. Gitu. Saya tahu. Perjalanan hidup saya tidak ditentukan oleh di layoff atau nggak di layoff, ditentukan oleh Tuhan. Dan kita ngomong gitu, Tuhan shall supply all of my needs. Lalu itu gitu. Kalau Tuhan memang suruh saya pergi ke sana, ke holiday itu, saya akan tetap bisa pergi. By the grace of God. Nah, itu ngomong yang positif gitu. That's iman. Jangan kita, waduh, terus mulai kalkulit sama suami sama istri. Ya sekarang gini nih, kalau saya udah nggak dapat gaji lagi, jadi begini, jadi kita cuma punya duit segini, terus itu kan kita udah dikonform oleh itu semua. No. Ya tapi kan hikmat kan menghitung. Ya boleh pakai hikmat manusia atau pakai iman kepada Tuhan. Nah itu. Jadi, kita mesti, kalau sampai kita mau di layoff, wah, Tuhan sudah sediakan sesuatu yang jauh lebih bagus dari ini. Saya percaya. Tuhan, I'm excited. Menantikan apa yang Tuhan. Ya gitu. Saya excited Tuhan. Saya tahu something bagus. Barusan saya ngobrol sama seseorang di atas gitu. Bilang, wah ini, tapi, waduh saya excited loh. Dia mau di layoff, tapi saya excited. Karena saya tahu saya akan mengalami hal yang jauh lebih besar daripada ini. I'm excited. Good. That is iman. Kalau gitu kita ngalamin sakit penyakit, jangan kita bilang, aduh gimana ya. Nomor 1, saya ke dokter. Pastor Jo barusan. Dia tuh ada batuk. Nggak tahu kalau Lisa yang di ini suka dengar nggak, dia batuk. Kalau udah batuk nggak berhenti. Batuk. Batuknya kayaknya kering, batuk. Nah, itu berjalan lama loh. Lama dia kayak gitu. Saya tuh udah sampai, ya secara manusia sih ada pikiran, ada apa ya, langnya bolong lah, atau apa, gitu, macam-macam. Saya bilang, kamu udah ke dokter? Dia sih bilang, saya udah ke dokter. Apa kata dokternya? Dokter bilang, enggak, katanya enggak apa-apa. Saya bilang, oke. Terus, terus dia makan, inilah minum. Saya bilang, tengking, saya bilang gitu. Dia tetap baca gitu. Nanti kapan ke dokter lagi? Satu hari saya udah berbulan-bulan jalan. Saya bilang sama dia, kamu mau bersandar sama dokter terus? Atau kamu percaya nggak Tuhan sembuh? Dia bilang, percaya. Ya kalau percaya kenapa berbulan-bulan dibiarin aja kayak gitu, saya bilang gitu. Kalau percaya ya ini. Iya ya. Saya bilang, ayo. Maksudnya kumpulkan iman kamu dan dengan itu. Terus dia bilang, saya doain dan dia juga doa di dalam nama Yesus ini semua batuk. Dia udah tangking semuanya. Udah aja, kita nggak ingat. Sekarang ini, dengar nggak dia batuk? Dia udah nggak batuk. Sudah lama sekali. Kamu udah nggak batuk? Kamu udah nggak batuk? Iya ya, saya nggak batuk. Kalau nggak batuk nggak ingat sudah nggak batuk, tau nggak sih? Tapi kalau batuk kan kedengeran batuk terus. Dia udah nggak batuk sama sekali. Saya kemarin ini tahu, saya nggak datang hari Minggu. Sakit pinggang setengah mati sampai ini. Hari Minggu pagi itu saya nggak bisa bangun. hari Sabtu itu saya udah ngerayap, tapi saya paksain karena saya mesti kasih makan mereka kan. Pagi-pagi saya mesti ngasih makan, itu tamunya kan ada 7. Saya mesti kasih makan. Ini udah gitu terus saya udah mereka berangkat hari Sabtu, mereka pergi sesudah itu. Udahlah. Jadi bilang, lie down mama. Iya. Saya tidur. Iya memang sakit juga udah. Naik ke tangga sampai dipapa sama si Michael naik ke atas.
Udah gitu. Hari itu nggak bisa apa-apa. Saya doa, saya doa. Hari Minggu pagi tuh saya nggak bisa ngasih makan. Saya nggak bisa bangun. Saya bilang, Pak Sujo, mereka baru pulang dari Niagara jam 12 malam. Enggak, bukan dari Niagara, dari sini. Terus saya bilang, aduh, saya nggak bisa bikin apa-apa. Saya rencana bikin bubur, saya rencana goreng kroket. Ada nasi goreng dikasih dari sini. Mereka beli nasi goreng kebanyakan dibawa pulang. Oh, ada nasi goreng. Ya udah, ada, puji Tuhan ada nasi goreng. Saya bilang, banyak atau sedikit? Cukup nggak buat orang 7? Cukup banyak katanya. Ya udah, saya hari Sabtu nggak bangun. Hari Sabtu saya nggak bangun. Hari Minggu saya nggak bangun. Mereka dikasih makan itu sama si Didik sama udah. Sebelum mereka berangkat ke gereja, Ibu Nani sama si Abigail datang masuk ke kamar saya. Saya mau doain. Oke. Terus dia doain. Dia pakai minyak gitu, didoain. Ini udah doain, sudah. Dia mau berangkat ke gereja. Sudah, semua berangkat kan, saya tidur aja. Terus saya bilang, saya sendirian di rumah. Saya bilang, sudah didoakan, saya percaya sudah sembuh. Nah sih, kalau kita beriman, act upon it, bertindak. Saya bangun, sakitnya setengah mati, tapi saya bangun. Saya jalan turun dari tangga, saya ngerayap turun tangga, saya terus sampai bawah, saya ngelihat di dapur. Ya. Saya bilang, saya mau duduk, mau baca, ngeliat itu semua, udah beresin semuanya, tak pindahin ini ke sini. Saya kerjain semuanya, saya kerjain, beresin dapur, sudah gitu saya duduk. Udah duduk, by the time itu sudah, si Didik udah mau pulang dari gereja. Saya bilang, Didik pulang jam berapa? Kenapa? Let's go shopping grocery. Saya bilang, saya mesti kasih makan mereka besok pagi. Terus Didik bilang, but you have to lie down. Nah, ya udah, pergi. Terus saya berangkat, saya pergi sama Didik, naik mobil. Saya duduk di mobil, duduk nggak apa-apa sih. Sampai di toko, sampai di grocery, bilang, beli ini. Didik masuk, keluar lagi beliin barang. Udah ke toko lain, beli ini. Udah, masih ada yang nggak dapat. Jadi saya, penasaran. Sampai di mana itu, di yang Oriental sana, saya turun saya di situ. Saya pakai groceries, terus saya pegangan itu, saya bisa jalan kan pegangan itu. Maaf, jalan. Saya sembuh. Udah, saya sampai rumah, saya udah mulai bikin bakso tahu, saya bikin ini semua. Terus sudah malam-malam, jam 11 malam, saya sudah bikin bakso tahu, saya tiduran lagi, sakit sekali. Terus si Didik datang, ya Mama, dia pakai ininya dia, selnya dia, bikin itu internet, sini kakinya dipejetin, kaki saya pakai direfleksi sama dia, dipejet sini, this one, sama ngomong, dia orangnya ngomong Inggris Chinese, dia ikut-ikutan, this one, tahu dia ngomong, dia bilang, and this, don't forget to breathe from your mouth, breathe now. Dia bilang gitu. Saya udah kesakitan, saya ketawa. Si Nesa itu ketawa tuh. Come on, don't forget to breathe. Dia bilang dipencet. Dia bawahnya dia ini. Saya ketawa. Udah Dik, sakit masih tetap sakit Dik. Udah. Saya bilang udah Dik. Udah jam 11 sampai jam 12. Kamu besok masih kerja. Go to sleep. Saya bilang go to sleep. Ini Didik nurut sleep. Pagi-pagi saya bangun. Ting. Hilang sama sekali, nggak ada sakit sama sekali, udah hilang sama sekali sakit tapi saya bener tuh. Tadinya saya udah ininya menceng gitu, sampai udah bongkok, saya jalan kayak gitu, itu sudah pegangan. Gitu. Sekarang saya bisa tegak, hilang sama sekali sakitnya, hilang sama sekali, udah. Gitu. Jadi saya ngeliat di sini bertindak dengan iman, nggak tahu yang mana yang nyembuhkan saya, apa doanya Ibu Nani atau refleksnya, I don't know. Tapi saya bilang pokoknya saya sembuh. Kita mesti latihan iman sampai begitu itu. Saya nggak tahu pagi-pagi loh, ternyata ada di rumah saya ada ini persekutuan. Ini datang si Marta, datang si Nora, datang si Jun, datang si ini. Saya bilang, ada apa ini di rumah saya, ada apa? Oh ini katanya ada pelajaran. Oh gitu toh.
Saya bilang ya udah, saya sudah goreng ini, sudah ini bikin bakso tahu apa. Jadi semua orang bisa makan di rumah, semua sampai bisa makan di rumah sama tamu-tamu sama orang yang ikut, semua bisa makan. Saya bilang, Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, kita latihan iman, gak tau dengan segala macam cara, just latihan, latihan. Iman itu mesti dilatih, gimana pun juga. Anak-anak saya semua, cucu-cucu saya gitu. Makanya si Zack kalau udah sakit apa-apa langsung cari mama, begitu mama tuh saya, dia manggilnya mama. Mama saya begitu ini sakit nih, oke, doakan in Jesus name. Terus dia bilang, amin. Terus dia mau jalan, better, dia bilang, saya bilang, iya better. Oke, terus dia pergi, udah pergi, whatever dia sakit apa tuh, udah didoain sama saya, better, dia bilang better, oke, pergi, udah gitu. Terus jadi dari kecil dibiasain dengan untuk mengerti iman gitu. Jadi iman itu perlu latihan di dalam segala aspek hidup kita. Kalau kita ngalamin sesuatu down di dalam jiwa kita, tubuh kita, apapun juga, jangan langsung lari kepada the natural thing, tetapi nomor satu iman kita dulu. What the word of God said about this? Apa yang firman Tuhan katakan melalui ini? Kalau mengenai ini Tuhan bilang ini, do it. Kalau selalu rejoice. Tuhan bilang, delight thyself in the Lord and He will give the desire of your heart. Delight. Kalau kita sekarang lagi gloomy, lagi kesel, lagi marah, lagi kecewa, lagi apa, that is, you are not living in faith. You are not living in faith. Nah, untuk beriman itu kita harus rejoicing di dalam Tuhan. Jangan dikonform oleh segala situasi yang kita hadapi itu. Nah, jadi saya sebenarnya nggak ini lagi bagaimana iman bekerja. Udah jam 8 tapi ingin bilang 45 menit. Iya. Kalau waktu Cahana memperhatikan faith-nya itu ya, misalnya membuang condemnation-nya itu langsung hilang atau gradually hilang? Lagi apa? Kan Cahana katanya kena apa kalau habis korban condemnation itu kan dibuang, berusaha buang itu kan. Itu langsung hilang sekaligus gitu atau pelan-pelan? Take time. Pertama-tama setelah saya ini usir, saya bilang bahwa ya the spirit yang Tuhan berikan pada saya, the spirit of sound mind. Saya bilang saya minta discipline my mind, Lord, Holy Spirit, discipline my mind. Saya bilang the spirit of God yang Tuhan kasih sama saya adalah untuk discipline my mind. Saya minta discipline my mind. Pada saat itu masih ada attack gitu. Ya setiap kali attack saya usir. Saya bilang, the Holy Spirit ini, siapa attack usir gitu, sebentar saya tidur, besok pagi masih datang lagi gitu, saya usir gitu. Lama-lama sekarang saya sudah bisa just Tuhan gitu. Jadi semuanya Tuhan di dalam. Ada gradually. Sama kalau kita bisa melakukan sakit gitu ya. Kan memang kalau orang bilang yang paling bagus transplant langsung sembuh gitu. Saya bilang gini, ya itu kalau kita bisa bercanda kemarin ya kalau tangan kita sudah maju banget sekali tolak sembuh. Saya bilang 10% sekali doa juga sembuh, kan 10 kali sembuh. Saya bilang, kita berpikir gitu boleh nggak gitu? Iya, kita mesti persisten di dalam apa yang kita doakan, persisten. Kalau sekali itu nggak sembuh, misalnya tubuh kamu juga kalau sekali nggak terusin, keep on. Kita mesti stick to the word. Kita mesti sebab pada saat kita doakan bisa aja setengahnya kita nggak percaya, setengahnya kita moga-moga, misalnya gitu kan. Jadi nothing happen gitu. Tapi makin keep on, makanya latihan itu gunanya untuk supaya kita makin hari itu makin satu pikiran kita. Makanya Tuhan pernah berkata kepada Yairus, pada waktu si Yairus itu kan anaknya kan sakit parah. Kemudian kan terus di tengah jalan Tuhan mau datang ke rumah Yairus, terusnya ada orang datang udah mati, anaknya udah percuma, jangan menyusahkan guru gitu kan. Terus Tuhan berkata begini sama Yairus, jangan takut, only believe. Tuhan berkatanya only believe, berarti orang itu bisa punya belief dan punya doubt, punya belief dan punya fear, bisa. Nah, Tuhan bilang only. Jadi dengan kata lain, fokuskan pikiran kamu hanya kepada belief. Jangan ada embel-embel, jangan ada takut, jangan ada moga-moga, jangan ada jangan gitu. Jangan ada unbelief. Only belief. Nah, untuk melatih diri kita kepada just only belief, take time. Itu yang saya bilang berkali-kali, perlu latihan. Gitu. Nah, tapi kita jangan feel guilty kalau something yang gitu terjadi. Nggak ada Iya. perbedaan di perbaikan. Iya. Makanya ya kalau ini
ya Tuhan Yesus kan selalu langsung cespleng gini ya. Nah, karena Tuhan Yesus, kita pakai imannya Tuhan Yesus nih, jadi kitanya lagi belajar untuk menggunakan iman itu. Nah, tapi kita lihat kalau orang-orang yang manusia nih, yang memang dipakai Tuhan di dalam iman seperti itu, seperti yang saya udah ceritakan, Smith Wigglesworth, itu kan orang yang luar biasa di dalam healing gitu. Nah, dia itu benar-benar fokus untuk tidak ada pikiran yang karnal. Nah, karnal is not necessarily bad. Karnal itu natural, itu karnal, termasuk di dalam carnality. Yang bad ya termasuk di dalam carnality. Tetapi even yang baik, yang tapi bukan yang biblical, itu juga termasuk karnal. Nah, dia itu bisa benar-benar membuang carnality itu. Sampai cuma pikirannya cuma satu sama Tuhan Yesus aja gitu. Nah, itu yang membuat dia itu benar-benar cesplong. Kalau mendoakan orang benar cesplong kayak gitu. Nah, karena dia melatih dirinya. Nah, kemudian dia punya murid banyak, punya murid. Nah, muridnya ngedoakan orang sakit juga. Dia pernah yang, di kota apa itu, sampai satu kota rumah sakitnya kosong. Karena murid-muridnya dia pergi ke situ ke rumah sakit, lehen sama orang-orang sakit, peng. Nah, tapi si murid-murid ini pada waktu dia belajar gitu sama di bawah pimpinannya Smith Wigglesworth ini, dia gini sama Smith dikirim, oke, pergi ke rumah orang yang sakit, rumahnya orang yang sakit. Ada banyak orang sakit ya, yang minta tolong sama dia, diutus ke sana sini. Nah, dia bilang gini, jangan pulang sampai orangnya sembuh. Begitu latihannya. Enggak 1 hari. Dia bilang yang paling lama kalau nggak salah 2 minggu, take 2 weeks. Jadi si orang itu yang si muridnya itu yang dikirim ke situ tuh makan waktu 2. Nah, selama 2 minggu tuh dia bukan terus-terusan doain, bukan. Dia ngasih pengajaran. Dia mesti ngasih supaya iman orang itunya bangun gitu. Dia ngasih pengajaran gitu supaya orang itu imannya bangun dan dia juga ini bersama-sama dia gitu. Jadi makanya take time dengan demikian. Makanya kita jangan ngarepin datang ke rumah sakit terus orang didoain terus kita mau ngarepin sembuh gitu. Ya, we have to sebetulnya ngarepin orang sembuh, we have to. Tapi maksudnya kalau enggak pun kita jangan putus asa, jangan pikir lah mungkin saya bukan di situ bagian. No, kita semua mau dipakai sama Tuhan gitu. Tapi ini kan kita mesti latihan sama diri kita dulu sendiri. Diri kita sendiri. Saya sih latihan terus. Saya nggak mau any sakit di dalam diri saya diemin aja. Saya langsung lehen kepada kepala saya, kayak semuanya saya latihan sama diri saya sendiri dulu, kemudian sama orang-orang di dalam rumah saya gitu. Dan kemudian jadi mungkin akan lebih bisa lebih kuat di dalam menghadapi orang-orang yang lain gitu. Tapi saya masih latihan. Saya tuh ngajakin saudara tuh bukan berarti I'm arrived. No. Malah saya ngajakin who knows gitu. Dari orang-orang yang sekian, mungkin 40 orang yang sama hari Minggu tuh ada 40 orang yang diajarin. Mungkin ada orang yang punya karunia yang akan sama Tuhan dipakai luar biasa. Akan bisa melebihin saya ngajar yang apa juga bisa lebih daripada itu. Kalau imannya bisa shoot gitu. Saya cuma ngasih pengarahan supaya kalian bisa latihan. Dan I want to be amazed ngelihat kalian bisa dipakai sama Tuhan ini. Dan udah ada kata-kata loh. By the end of the year, God is going to do something. By the end of the year, this year, God is going to do something. Dan saya minta saudara-saudara jangan cuma pelajaran ini cuma masuk sini aja. Praktisin. Makanya tanya, kalau seumpama apa tanya. Kalau lihat di dalam Alkitab ya itu yang saya udah ada, ini catatannya sudah ada, tapi nggak tahu saya nggak rasanya hari ini sudah selesai mungkin ya. Tapi nanti bagaimana iman bekerja itu bisa dibaca dulu di rumah. Mungkin jadi kalau seumpama kapan nanti mesti 2 minggu lagi ya nggak apa-apa. Tapi ini bagi saudara yang ikut bebas tadi yang dulu sudah diberikan. Tapi kalau nyambung sama ini mungkin lebih clear lagi jadi. Karena kalau kita lihat yang di situ, saya lihatnya kita perlu melatih diri kita every day. Jangan mau dikalahkan oleh kekecewaan, jangan mau dikalahkan oleh kesedihan, jangan mau dikalahkan oleh kemarahan, jangan mau dikalahkan. Itu hal-hal yang kayak gitu. Oke, Melanie. Harus overcome itu semua. Dan itu latihan. Nah, kemudian nanti kita lihat yang di situ bagaimana
iman yang apa yang ada di Alkitab, contoh-contoh satu-satu itu kita bisa lihat di situ. Bagaimana bahwa Tuhan itu nggak milih, oh yang ini tak sembuhkan, yang ini sih enggak. Enggak. As long as kita operate iman kita dengan benar, semua orang yang operating imannya dengan benar akan mendapat, akan mengalami kuasa Tuhan, akan mengalami. Jadi kita jadi Tuhan, it's up to us, bukan up to God. Bagiannya Tuhan sudah memberikan pada kita. Nah, keselamatan sudah diberikan kepada dunia ini loh, bukan cuma kepada kita yang Kristen. Kepada dunia ini keselamatan sudah diberikan, tetapi tidak semua orang selamat karena mereka tidak mau ambil. Ada ayatnya, saya sudah kasih semuanya di situ, di yang itu semua udah terkasih ayatnya ada di situ. Jadi kita mesti latihan setiap hari. Dan di situ nanti kita juga lihat bagaimana orang yang buta dari kota Bethsaida, kolam Bethesda, kota Bethsaida. Itu orang itu sama Tuhan dibawa keluar kota. Terus diinikan. Setelah didoakan orang itu melek, terus Tuhan bilang, apa yang kamu lihat? Gitu kan. Terus dia lihat, saya melihat orang tapi kayak pohon. Seperti pohon berjalan. Pernah kan baca kan? Nah, terus sama Tuhan sekali lagi didoakan, dia bisa lihat clear. See? Kalau tadi ngomong mau doakan orang cespleng, Tuhan Yesus doakan orangnya sampai 2 kali. Nah sekarang lihat, bukannya Tuhan Yesus kurang iman. Melihat hubungannya itu, kota Bethsaida itu adalah kota yang full of unbelief. Itu kota yang Tuhan curse, Tuhan bilang, Hai Korazim and Bethsaida. Kalau dulu di kota Sodom itu terjadi miracle yang ada di kota kamu, mereka sudah bertobat. Jadi berarti kota Bethsaida itu worse daripada Sodom dan Gomora. Gitu. Unbelief-nya itu demikian. Makanya Tuhan bawa orang itu keluar kota Bethsaida. Jadi kalau kita mau doakan orang, jauhkan dari unbelief. Jauhkan dari unbelief. Nah itu yang kita, salah satunya untuk kita ministry kepada orang. Jangan banyak orang, kita nggak tahu ini orang percaya dari mana, yang ini Muslim, yang ini Hindu, yang ini dan kita mau doakan, ya mereka bilang, coba lihat sih, semuanya nggak percaya. That environment is unbelief environment. Itu akan menghancurkan iman. Sebab itu kita harus belajar kalau mau doakan orang, itu Tuhan cuma bawa 3 muridnya, ke Yairus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, 3. Gitu. Tuhan cuma bawa orang-orang tertentu. Pada waktu apalagi itu semua orang suruh pergi, ya anak Yairus itu kan, semua orang yang nangis-nangis suruh keluar semua, go, gitu kan. Tuhan nggak mau ada unbelief di situ. Jadi kita harus belajar untuk tahu bagaimana juga Tuhan melakukan ini semua. Nah itu, jadi Tuhan tidak bisa melakukan di Nazaret. Tidak bisa, bukan tidak mau, tidak bisa, because familiarity. Nah ini juga nanti ada, saya udah tulis itu semua, kalian bisa baca dulu nanti supaya bisa lebih pada waktu saya nerangkan lebih ngerti lagi. Karena familiarity ini salah satunya, misalnya di gereja ini saya khotbah atau pastor khotbah, siapa yang sakit itu maju ke depan, jarang orang yang maju ke depan, cuma pastor coba guest speaker, wah khotbahnya udah hebat, siapa yang maju semua ke depan, wah mau dijamah sama dia tuh. Sudah salah imannya. Tapi jemaat di mana-mana begitu. Imannya sudah salah, nggak kepada Tuhan. Itu yang kita mesti ngajarin pada jemaat. Nanti kita mesti kasih pengajaran sampai kalian nanti maju ke depan semua loh untuk doakan mereka. Come to the point, kita akan ini. Siapa yang sakit, saya mesti kasih pengajaran dulu. Lihat kepada Tuhan, bukan kepada Melanie, bukan kepada Irma, kepada Tuhan. Yang menyembuhkan itu Tuhan. Pada janji Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Nah, kamu maju ke depan. Nah, kita mesti kasih pengajaran dulu supaya mereka itu jangan, kalau
Familiarity. Kenapa Yesus di Nazaret nggak bisa? Karena orang tahu kan anaknya tukang kayu kok. Dia kan anaknya tukang kayu. Saya tahu dari kecil main sama saya kok. Masa sih? Nah, see? Familiarity. Dan yang kedua adalah harden of heart. Saya udah kasih di sini. Harden of heart. Hard itu adalah yang tidak menghargai apa yang Tuhan kerjain, dia nggak hargai. Apa yang Tuhan katain, dia nggak hargai. Mengapa Tuhan ngomong harden heart itu pada saat murid-muridnya di kapal ada angin badai, Tuhan jalan di atas air, kan? Terusnya mereka kan jadi hantu gitu kan. Nah terus di situ Tuhan bilang, nggak tahu ada question apa muridnya, Tuhan bilang karena keras hatimu. Kerasnya kenapa? Karena sebelum naik itu mereka baru melihat Tuhan mecahkan roti, kasih makan 5.000 orang. Mereka menyaksikan miracle di hadapannya. Tapi begitu tinggal lupa. Kalau mereka melihat dan menghargai apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu memecah-mecah itu, mereka bilang, wow, ini pasti somebody, ini anak Allah, ini utusan Tuhan itu bagaimana gitu. Nah, kalau dia udah menghargai itu, ada something yang masuk ke dalam dia. Pada saat dia ngelihat Tuhan Yesus jalan di atas air, mereka nggak akan menganggap itu hantu dan mereka nggak akan jadi ketakutan. The reason mereka jadi takut itu karena mereka tidak menghargai apa yang baru terjadi. Jadi banyak juga di ini semua. Firman Tuhan diberikan. Oh bagus khotbahnya, udah kemana? Hilang. Dipraktekkan? No. Setahun lagi, message yang hampir sama gitu, udah denger. Udah praktekkan belum? Apa hasilnya di dalam diri kita? Zero. Kita bisa dengar khotbah yang sama 10 kali, zero. Karena kita tidak menghargai. Harden heart. Hati kita makin keras sama firman Tuhan, sama ini keras, makin keras. Enggak menghargai. Ini. Jadi makanya kita harus punya hati yang lembut, yang soft, yang mau dibentuk sama Tuhan. Mau lakukan apa yang kita dapat. Ada question lagi? Nggak ada? Jadi ya. Kita harus maksudnya tuh hafalin ayat-ayat untuk biar bantu kita lebih gitu ya. Maksudnya jadi kalau misalnya lagi tidak ada masalah, jadi ayat itu bisa bantu kita untuk harus. Jadi janji-janji Tuhan itu kita mesti mengerti, dan bukan cuma mengerti, hafalkan. Sehingga pada saat kita perang melawan kekuasaan kegelapan gitu, kita bisa quote firman Tuhan itu sebagai pedang melawan kuasa kegelapan itu. Dan iblis lari. Itu yang Tuhan kan pada waktu menghadapi iblis dalam pencobaan 3 kali, iblis datang itu cuma quoting ayat 3 kali, iblis lari. Gitu. Dan karena dia tahu firman itu seperti pedang yang melawan kuasa kegelapan. Jadi semakin kita tahu firman-Nya, janjinya, dan kita bisa hafalkan quote itu gitu. Pada waktu kita ketakutan, aduh bagaimana, ada mati aku, udah dipecat, suami saya dipecat, saya dipecat, anak saya malah lagi sekolah ini, kayak gitu bagaimana? Don't worry, I know Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan saya. Janji Tuhan pasti mencukupi kebutuhan saya di dalam kekayaan dan kemurahannya, kemuliaannya. Bukan cuma sekedar pretil-pretil di dalam His glory, His riches and His glory. Nah, kita ngomong gitu, iblis lari dah. Gitu. Nah, karena kita bisa quote ayatnya. Ayat itu seperti pedang. Jadi semakin kita tahu janji-janji Tuhan, kita pegang, dan segala serangan yang terjadi lagi kita sakit, bilu-bilu Yesus telah menyembuhkan saya. Makanya saya bilang itu temannya Pastor Joe itu, istrinya itu, dia cuma ngomongnya gitu aja, karena bilu Yesus saya telah sembuh, dia biarpun udah nggak ada darahnya, dia seperti mayat hidup, tapi dia masih hidup, hanya karena dia bilang bilu Yesus saya telah sembuh. Itu nggak mati-mati. Iblis kan mau ngambil nyawa kita, kalau bisa mau hancurkan tubuh kita, dia nggak bisa, hanya karena dia just pegang satu ayat itu aja.
Dan setelah dia makan yang benar gitu semua, terus mulai gain ininya dan kesembuhannya secara total. Tapi dia sampai itu just quoting ayat, terus quoting ayat, dan ayat yang dia quote bukan cuma sekedar hafalan, tapi dia imani dengan iman. Ada powernya kalau dengan iman. Saya pernah ditelepon dari Indonesia orang yang anaknya bisa lihat setan. Anaknya masih umur 2 tahun kalau nggak salah. Wah, anaknya kayak kesurupan. Dia ngeliat setan di Indonesia. Dari sini dibawa ke Indonesia, lagi jalan-jalan ke Indonesia. Dia nelpon dari Indonesia loh ke sini. Tolongin, bagaimana tolongin? Lah, kamu tahu firman Tuhan nggak? Itu usir iblis di dalam nama Yesus. Iya, tapi bagaimana caranya? Sampai sama dididik. Oke, you say kayak gini. Kata diri, you say in the name of Jesus. In the name of Jesus. Dia niru itu. Waduh, ketakutan kelabakan suami istri. Masih muda, anaknya masih kecil. Nah itu nggak tahu what to do gitu di dalam itu. Kita masih latihan, even latihannya di dalam mimpi pun latihan. Kan kita kadang-kadang mimpi gitu ditekan nggak bisa bangun, ditekan nggak bisa bangun sama iblis gitu. Latihan di dalam nama Yesus kita usir itu. Apa tadi Sejun mau tanya, itu iman itu bisa dipakai untuk intercessor prayer? Iman dipakai untuk intercessor prayer. Bisa nggak transfer? Misalnya Transfer saya bagaimana mau maksudnya? doakan untuk orang lain dulu. Saya punya iman. Bisa nggak orang itu bisa melakukan? Bisa nggak Tuhan berdasarkan confession saya melakukan? Kita nggak bisa iman kita ini kan untuk orang lain, dipinjam orang lain atau nggak bisa. Tapi kalau mau soal doa gini, kalau soal doa itu kita kan sering kali di dalam problemnya orang kita nggak tahu. Speak in tongue itu dengan iman. Speak in tongue itu dengan iman. Nah pada waktu kita speaking in tongue, the Spirit of God yang mendoakan orang itu. Sehingga something terjadi pada orang itu karena Roh Kudus yang mendoakan oleh kita. Dan iman itu dipakainya di dalam kita speaking in tongue, we need faith to do that. Coba, kalau kita nggak ngerti mengenai speaking in tongue, kita pikir ini cuma blubbering apa, ini gunanya apa. Orang dia udah hilang. Kita bakal mikirnya, ini nggak ada gunanya gitu. Tapi kalau kita ngerti, kita lakukan dengan iman, kamu akan ngelihat hasilnya. Ya. Dan itu yang akan mempunyai hasil itu kalau kita iman kita dipakai untuk speaking in tongue. Kalau kita mendoakan orang, orangnya nggak beriman atau belum terima Yesus, kita yakin nih orang ini sembuh gitu ya, itu bisa nggak ya? Nggak ada yang bisa menghalangi apa-apa ya, nggak ada di situ bisa atau nggak bisa. Contoh, pada waktu dia datang ke rumah, saya ingat di Klansman itu, tapi dia tuh jalan kelihatan gitu, dia sakit somewhere di mana, terus dia duduk situ. Jadi pada waktu sudah kita konseling, dia mau pulang, dia jingkrak-jingkrak, kita tanya kenapa kamu, terus dia bilang saya ini sakit, kaki saya dari sini ke sini gitu sakit. Nah dia kan I don't know dia percaya Tuhan atau enggak, atau dia pokoknya pertama kali saya ketemu dia ke rumah saya. Terus jadi Pak Sujo bilang, do you want me to pray for you? Sure. Nah kita doain, sembuh dia saat itu juga. Sembuh. Nah itu yang ngebikin dia juga, terus dia mau datang ke biasa. Yunus, dia bilang saya datang ke rumah pastor kamu, dia bilang gitu. And he pray for me, and then I'm okay, sekarang I'm healed gitu. Nah itu, jadi just do whatever yang kita harus lakukan, bahasa apa aja. Yang penting kita sama Tuhan. Di dalam semua ini kita belajar ini semua. Ini kan semua teorinya. Tetapi the intinya adalah sama Tuhan. Kita sama Tuhan. Dan lakukan apa yang Tuhan suruh. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Gitu. Itu aja. Jadi yang kita mesti latih adalah kita dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga apa yang the direction yang Tuhan suruh itu yang kita lakukan. Itu. Dan nanti embel-embelnya, ininya, rangka-rangkanya ini yang kita sudah belajar gitu. Di situ nolong kita gitu. Tapi direction semuanya kita mesti minta sama Tuhan. Whatever yang Tuhan suruh pasti akan berhasil. Apalagi imannya kitanya udah mantap. Gitu. Jadi imannya kita aja. Seringkali Tuhan suruh kita sesuatu tapi kitanya imannya itu belum nyampe. Jadi kita ragu-ragu.
Kita pernah mau datang, saya pernah. Iya, saya bilang itu Tuhan ngasih tahu saya lagi mengenai anak kamu sakit itu. Ini bukan penyakit. Memang dokter nggak ada yang tahu sakitnya apa. Ini bukan penyakit. Tuhan bilang ini peperangan rohani. Apa peperangan rohani? Dia nggak ngerti peperangan rohani. Saya bilang kamu harus perangi kuasa kegelapan. Saya bilang ini ada kuasa kegelapan yang menyerang anak kamu. Kamu bagaimana? Dia nggak ngerti. Begini caranya. Saya ngomong. Saya bilang kalau anak ini kumat sakitnya, saya bilang kamu tangking di dalam nama Yesus, kamu perangi. Saya bilang ini. Saya bilang, iblis engkau tidak bisa menjamah anak ini gini. Udah gitu terus. Oh gitu ya. Saya ajarin gini caranya doa, gini. Saya kasih tahu kata-katanya sudah. Nah, berapa hari kemudian kambuh anaknya. Begitu kambuh, mereka sudah mau bawa ke hospital. Begitu mau bawa ke hospital, mamanya bilang, nanti dulu katanya. Tumpangi tangan, so mamanya benar, ditengking gitu, tengking. Tetap tapi mereka berangkat ke hospital, Children's Hospital. Karena keadaannya sangat parah. Nah sampai di hospital gitu. Nah itu waktu dokternya mau kasih obat, mamanya yang bilang, saya tidak mau anak ini dikasih obat itu. Somehow heran, itu spesialis ada 6 atau apa yang ngurusin anak itu. Tapi dia bilang, saya nggak mau anak ini dikasih obat ini. Semua orang bilang, why? Ini obat nggak akan ada reaksi apa? Saya tidak mau. Di sini kita punya right loh. Kalau kita nggak mau, ya, benar. Obat itu nggak dikasih. Biasanya selalu dikasih obat itu. Obat itu nggak dikasih. Sampai sekarang anak itu nggak sakit lagi. Jadi saya ngelihatnya gini, kuasa kegelapan itu ya, kalau kita maju perangi, dia itu lari. Begitu dia lari, kita itu akan lebih gampang mendapat inspirasi dari Tuhan. Tetapi kalau kita tidak usir dia terus iniin kita terus dengan ketakutan, dengan semuanya sampai kita nggak bisa mikir apa-apa lagi gitu. Jadi yang penting kita tuh perangi. Kalau kita tahu ini gejala-gejala dari kuasa kegelapan, nomor 1 hajar dulu di dalam nama Yesus. Kita hajar. Sebab kita punya hak dan kita punya kuasa. Kalau kita diserang, serang balik. Tetapi jangan kita pergi kemana-mana ngusir-ngusir kuasa kegelapan. Saya nggak setuju. Oke, saya nggak setuju kalian misalnya pergi kemana-mana, apalagi kalau kalian belum diikut dan kalian nggak tahu persis. Pergi kemana-mana ngusir-ngusir iblis di mana-mana, saya nggak setuju. Jangan. Tetapi kalau kamu diserang, harus serang. Dan kamu pasti menang, harus menang, pasti menang. Gitu. Nggak akan kalah. Jadi kalau kamu ngerasa kalah, ketakutan gitu, maju terus. Semakin maju, dia lari. Dan iblis tuh bisa ngelakukan, aduh saya banyak ceritanya tapi nanti nggak kelar-kelar. It's okay. Saya banyak ceritanya sih, banyak kejadian-kejadian yang saya bisa ceritakan macam-macam. Iblis tuh bisa nyerang kita tuh sampai bisa luka loh, bleeding, bisa luka. Tapi kalau kita nggak takut maju terus, dia lari kalah. Udah kita tutup aja dulu. Kalau yang masih mau tanya sih boleh aja. Bapak kami bersyukur Tuhan, hidup di dalam Engkau adalah hidup di dalam kemenangan. Segala sesuatu yang sudah Engkau lengkapi kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.